Halo, bertemu lagi dengan saya Apriyandi Tasik Pasorong dari Profesi Tenaga Farmasi. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas pembelajaran penugasan Nusantara Sehat Tim Base Batch 18. Materi yang akan saya paparkan adalah tentang pengangkutan orang luka atau POL, di mana pengetahuan tentang POL akan sangat berguna nantinya di tempat penugasan, terutama jika terjadi bencana alam, kecelakaan, pertikaian, kebakaran, dan lain sebagainya yang membutuhkan pengangkutan korban luka atau cedera untuk dibawa ke tempat yang aman untuk selanjutnya mendapatkan pertolongan medis. Salah satu keterampilan dari POL adalah pengangkutan orang luka oleh satu orang yang dilakukan tanpa menggunakan tandu yang akan dibahas dalam video ini, yang terdiri dari beberapa teknik pengangkutan seperti teknik dengan cara menjulang, yaitu dilakukan dengan pengangkut jongkok menyisipkan tangannya di bawah ketiak penderita yang tidur terlentang. Pengangkut mengangkat penderita lalu didudukkan di atas pahanya. Sisipkan tangan kanan pengangkut di bawah di antara kedua kaki penderita. Tangan kiri menahan tangan penderita, kemudian tangan kanan pengangkut memegang tangan penderita. Tangan kiri pengangkut bertumpu ke tanah dan mulai berdiri. Betulkan letak penderita dan usahakan tulang kemaluan penderita terletak di pundak penolong. Kalau perut yang terletak di pundak akan menimbulkan rasa sakit karena tekanan tersebut. Mulailah berjalan. Keuntungannya adalah dapat digunakan untuk mengangkut korban yang sadar maupun yang tidak sadar. Prosedur pengangkutan sederhana sehingga dapat dilakukan secara cepat. Kerugiannya yaitu jarak tempuh terbatas sampai dengan 300 meter. Rawan cedera bagi pengangkut, terutama pada medan yang tidak rata. Larangannya yaitu tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan cedera tulang belakang, cedera dada dengan gangguan pernafasan, cedera perut dengan perdarahan hebat. Tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan patah tulang paha. Selanjutnya, dengan teknik memapah, di mana pengangkut berdiri di samping tungkai penderita yang sakit, sedangkan tungkai penolong disandarkan pada belakang tungkai penderita. Satu tangan penolong memegang pergelangan tangan penderita, dirangkulkan melalui tengkuk dan dipegang. Selanjutnya, tangan pengangkut yang lain merangkul pinggang penderita dari belakang. Kemudian penderita disuruh berjalan, lalu penolong mengikuti dan tidak boleh mendahului penderita. Keuntungannya yaitu prosedur pengangkutannya sederhana sehingga dapat dilakukan secara cepat. Jarak tempuhnya relatif jauh sesuai dengan kemampuan dari korban. Kerugiannya tidak dapat digunakan untuk pengangkutan korban tidak sadar atau terlalu lemah sehingga tidak mampu untuk berdiri. Larangannya yaitu tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan cedera tulang belakang. Tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan patah tulang paha. Selanjutnya dengan cara membopong. Penderita didudukkan di atas paha penolong. Selanjutnya pengangkut mengapunya, di mana tangan penolong berada di bawah kedua paha penderita, sedangkan tangan yang lain merangkul di belakang punggung penderita. Penderita merangkul penolong. Penolong berdiri secara perlahan-lahan. Keuntungannya yaitu dapat digunakan untuk mengangkut korban yang sadar maupun yang tidak sadar. Selanjutnya, prosedur pengangkutannya sederhana sehingga dapat digunakan secara cepat. Kerugiannya yaitu jarak tempuh terbatas sampai dengan 50 meter. Artinya rawan cedera bagi pengangkut, terutama pada medan yang tidak rata. Larangannya yaitu tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan cedera tulang belakang. Selanjutnya itu dengan cara menggendong, di mana dengan cara menggendong ini ada dua cara, yaitu menggendong dengan cara biasa di mana dilakukan terhadap penderita yang sadar dan kuat untuk memegang pengangkut. Tidak ada luka di bagian lengan dan tidak ada patah tulang. Selanjutnya, menggendong dengan cara ransel, di mana gunakan dua buah couple rem yang diperpanjang dan disambung. Tempatkan sambungan couple rem di bawah paha dan punggung penderita pada posisi terlentang. Selanjutnya,
Buka kedua kaki penderita secukupnya, lalu penolong terlentang di atas penderita di antara kedua kaki penderita sambil memasukkan sosok kopel ke kedua tangan penolong seperti menggendong ransel. Selanjutnya, pegang kedua tangan penderita, dilanjutkan berguling ke siap tiarap sehingga posisi penderita berada di atas tubuh penolong. Selanjutnya, penolong berusaha untuk berdiri. Keuntungannya yaitu dapat digunakan untuk mengangkut korban yang sadar maupun yang tidak sadar. Jarak tempuhnya relatif jauh sampai dengan 3000 meter. Kerugiannya yaitu rawan cedera bagi pengangkut, terutama pada medan yang tidak rata. Larangannya yaitu tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan cedera tulang belakang, cedera dada dengan gangguan pernafasan, cedera perut dengan pendarahan hebat. Tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan patah tulang paha. Demikian video ini saya buat. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat.